Blood warning, video ini kemungkinan mengandung unsur darah. Ternyata, para pelajar dalam kelas yang menikmati MBG rusuh akibat Langkah 1, kamu baru saja menerima pesan dari Pak Presiden Prabowo untuk mengirim bahan-bahan untuk makan siang gratis ke seluruh pelosok dapur MBG. Kamu pastikan semua gerbong kontainer kereta berisi bahan makanan sudah lengkap tanpa adanya kekurangan. Langkah 2, naiki lokomotif untuk pergi ke kota tertentu. Dalam perjalanan, kamu mendapatkan telepon kalau pemilik dapur MBG minta kamu untuk buru-buru dalam mengantar kontainer berisi bahan makanan. Ya sabarlah lu kira gua devles apa, katamu. Langkah 3, kamu tiba di pelabuhan untuk membawa peti kemas menggunakan kapal dan berlayar ke daerah tujuan. Setibanya di daerah tujuan, kamu pun mendatangi bos pelabuhan untuk meminta gaji. Tapi, sudah capek-capeknya kamu mengantar banyak kontainer, kamu tidak digaji oleh bos pelabuhan. Melainkan duit hasil jerih payahmu ini kamu diambil olehnya, dan kamu pun shock. Karena duit kamu diambil, kamu berusaha untuk melawan bos pelabuhan. Tapi, dia menodong pistol kalau kamu lawan dan ambil uang yang telah dia ambil, maka kamu ditembak. Jadinya kamu dipaksa bekerja mengirim seluruh kontainer bahan makanan tanpa digaji. Bos pelabuhan memberitahu kelompoknya kalau dia mendapatkan uang lagi tapi hasil korupsi mengambil uang karyawan. Uang yang mereka dapatkan bukan dari hasil jerih payah, melainkan hasil korupsi sampai segunung. Karena korupsi yang bos pelabuhan lakukan, kelompok ini akan membeli sebuah rumah sebesar istana super megah melebihi planet Pluto. Bos pelabuhan merasa kalau uang korupsinya belum cukup, maka dia pun memaksa karyawan dia untuk mengeluarkan uangnya untuk diambil oleh bos. Tapi karena ini sudah keterlaluan, karyawan ini pun emosi, dan dia berjalan untuk memukul bos. Dia ditembak karena dia mau menyakiti bos pelabuhan yang korupsi. Karyawan tewas karena ditembak ini pun dibuang ke sebuah hutan yang dipenuhi serigala lapar, dan jasadnya dimakan saat malam hari. Sore hari, kamu tiba di area dapur MBG dengan truk kontainer. Lama amat sih lu, gara-gara lu kelamaan jadi telat masak nih buat MBG besok. Sabar mas, apapun kita tuh harus sabar. Sabar, mata lo sabar. Sabar tuh gak guna, kamu dipukul koki dapur pakai panci. Hei sudah, jangan ribut, nanti program ini gak akan berjalan lancar. Dia nih, ngajak ribut terus, kok gua sih, ya lu yang mulai tol. Kamu dan koki dapur ribut, maka kamu pun dipaksa pergi dari sini oleh bos, dan suruh kamu mengantar lagi bahan makanan besok. Baru saja keluar, koki dapur ngajak ribut lagi, dan kamu pun kesal karena kepalanya kena panci. Kamu dan koki pun bermusuhan kembali, karena emosi dari kedua pihak yang tidak habis-habis, akibat siapa yang mulai ribut duluan. Di tengah kesunyian, ada 3 sekelompok bertopeng yang datang ke dapur MBG jam 11 malam. Mereka berusaha mendobrak dapur MBG sambil membawa jeriken berisi cairan yang tidak diketahui. Air saja bukan. Mereka berjalan di lorong dapur menuju tempat penyimpanan bahan-bahan makanan untuk program MBG besok. Tapi, mereka tahu kalau di setiap pintu ruangan yang ada di lorong memiliki CCTV, maka mereka pun mencoplok CCTV dinding dan plafon pakai linggis. Lalu mereka gunakan laser supaya bisa masuk ke dalam ruangan dengan pintu besi yang sangat sulit untuk dibuka. Ternyata,
Mereka datang ke dapur hanya untuk menuangkan cairan berjenis uranium, racun bakteri, dan memutih ke seluruh bahan makanan bahkan sampai satu dapur. Cairan yang mereka tuangkan tersebut menjadi transparan. Karena trik mereka yang sangat jenius dalam pembuatan racun pakai IQ 300 melebihi Albert Einstein. Tak hanya itu, mereka menggerebek ruang penyimpanan uang dan mereka mencuri uang dari loker demi loker pakai IQ 300 juga. Saat hendak kabur, mereka merusak sistem laser keamanan dapur MBG supaya laser tidak menyala dan mereka gak perlu capek-capek menghindar. Mereka pun membawa kabur uang triliun dapur MBG ke ruang penyimpanan rahasia di tempat kerja mereka, yaitu di pusat pelabuhan. Langkah 4, antarkan semua alat makan stainless setelah mengirimkan kontainer berisikan bahan makanan menggunakan kereta dan kapal seperti hari kemarin. Setibanya di sekolah tertentu, kamu dan petugas pelabuhan lain menyimpan sebagian alat makan di luar ruang kelas sesuai berapa banyak jumlah pelajar pada ruang kelas tersebut. Langkah 5, program MBG pun dimulai dan disambut meriah oleh Pak Presiden. Setelah program dimeriahkan oleh Pak Presiden pun pulang menggunakan mobilnya, dan bos dapur MBG bakal menggaji triliun siapapun yang bertugas mengantarkan makanan MBG. Yang bertugas termasuk kamu sangat gembira sekali dengan kinerja program MBG ini. Pasti kalian bakal dapat gaji triliunan dari dapur MBG. Kalian auto jadi sultan. Tunggu dulu, sebelum para petugas pelabuhan pergi, terdengar seperti kerusuhan di dalam kelas. Ternyata, para pelajar dalam kelas yang menikmati MBG rusuh akibat tenggorokan pelajar yang terbakar karena terdapat cairan uranium dan pemutih sampai dia tewas, dan juga ada yang keracunan sehingga dia pingsan bahkan meninggal. Para guru kelas gercep menangani para pelajar yang terinfeksi cairan berbahaya yang terdapat pada makanan MBG. Lalu ada pelajar yang muntah darah akibat tenggorokan yang rusak terbakar. Kamu dan petugas MBG lain harus ikutan menolong para pelajar yang terkena infeksi. Kamu membawa pelajar ini ke mobil ambulan. Tiba-tiba, salah satu ruang kelas meledak, dan membuat bangunan sekolah menjadi ambruk. Kelas tersebut meledak akibat banyak pelajar yang terkena infeksi cairan uranium. Semakin banyak yang terkena maka semakin besar ledakan. Akibat ledakan itu, banyak pelajar yang tewas dan puluhan guru tewas. Tanpa lama, petugas damkar tiba di sekolah yang kebakaran akibat ledakan uranium. Semua yang ada di area sekolah diperintahkan keluar dan mengevakuasi besar-besaran. Dalam penjara, polisi menyuruh kalian yang bertugas masuk ke dalam sel karena diduga terlibat penyebaran racun dan cairan berbahaya pada makanan. Buktinya, seluruh koki dapur MBG ditahan dan bos dapur MBG ditangkap, karena telah membuat para pelajar tewas atas MBG yang mereka buat. Tetapi, kamu ingat, pasti ini ulahnya bos pelabuhan itu. Biasanya kan dia mencuri uang karyawan dan selalu bikin masalah. Tunggu dulu Pak, kita ini sama sekali gak bersalah apalagi pemilik bos dapur MBG, katamu. Terus, siapa dong yang salah atas tewasnya pelajar dan guru gegara MBG yang kalian buat, kata polisi. Kalem Pak, jangan ngegas dulu, saya tahu siapa pelaku sebenarnya. Di pusat pelabuhan, bos sedang memperbudak para karyawan pelabuhan untuk bekerja dan diberi sedikit waktu istirahat makan dan minum sampai pulang jam 11 malam. Karyawan pelabuhan sangat menderita, mereka sengaja dimiskinkan oleh bos, karena uang mereka dikorupsi dan tidak pernah digaji selama kerja. Bahkan yang lebih parahnya ada salah satu karyawan yang meninggal akibat kelaparan tidak punya uang untuk beli makan karena uangnya dikorupsi oleh bos. Bila ada karyawan yang tewas, bos menyuruh karyawan lain untuk membuang jasadnya ke laut. Kalau tidak nurut, maka mereka yang dibuang ke laut hidup-hidup dan karyawan lain tidak boleh menolongnya. Tiba-tiba telinga bos tertembak peluru dan bersimbah darah.
Itu adalah polisi yang menggerebek area pelabuhan ini karena dilaporkan atas dugaan korupsi dan pengambilan uang karyawan sembarangan. Polisi suruh angkat tangan bagi para pelaku, namun bos dan kelompoknya berusaha untuk kabur dari pelabuhan sambil membawa banyak koper berisikan uang yang mereka korupsi. Mereka pun kabur memakai kapal pengiriman kontainer dan berupaya pergi ke Kamboja. Sayangnya, polisi tidak bisa menangkap mereka. Banyak perahu-perahu di pelabuhan rusak untuk mengejar mereka. Mereka sudah sangat jauh, dan alhasil polisi tidak bisa menangkap mereka. Tapi kamu membantah hal itu dan mengambil pistol polisi untuk menembak kapal mereka. Saat hendak menembak, kamu tahu di setiap kapal ada tong mesiu untuk bahan peledak, maka kamu menembak ke arahnya. Bagian belakang kapal mereka meledak dan hanyut ke dalam laut, tapi mereka berusaha untuk menyelamatkan diri. Tapi naas, mereka terpeleset karena lantai kapal licin, dan mereka dimakan hiu. Melihat kejadian itu polisi terkejut, kamu merasa senang dan karyawan lain ikutan senang bersorak gembira, karena bos pelabuhan yang korup itu sudah habis dimakan hiu. Tapi, polisi bukannya memberimu penghargaan sebagai pelindung masyarakat, justru kamu malah diborgol karena tindakan kamu itu salah. Yang benar kita tuh harus tangkap mereka, bukan membunuh mereka, kata polisi. Kamu pun dijatuhi hukuman mati karena diduga membunuh bos pelabuhan dan para kelompoknya yang korup. Karyawan MBG yang sempatnya bebas karena kesalahpahaman tetapi itu hanyalah sementara. Hei, ini tidak adil. Karyawan pelabuhan lain di penjara, maka kamu siap mati. Moral dalam insiden, tutorial cara menghentikan orang yang kalian benci. Membunuh bukanlah jawabannya, tetapi dicinduk langsung dan diadili. Kalau tidak bisa, maka mendoakanlah cara alternatifnya.